11 tahun, seorang player game virtual Tower of Trial mengabdikan hidupnya untuk menyelesaikan game sampai akhir, hingga tiba-tiba game itu muncul ke dunia nyata. Kebinasaan umat manusia kini tergantung pada para player game. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kang Jin Hyuk berhasil menolong Heavenly Demon. Kemudian Jin Hyuk terlibat pertarungan dengan sama aja. Hingga pada akhirnya Jin Hyuk menang dan mendapatkan anggota baru, yaitu Dragon Azur. Pasukan Jiangxi pada akhirnya kalah. Aliansi Murim berhasil memenangkan peperangan. Teresa menghampiri pasukan kekaisaran. Ia bilang, "Sekarang sudah berakhir. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Aku tahu ini permintaan yang mendadak, tapi aku yakin kalau gadis of Light sendiri akan merasa sangat senang." Melihat Teresa, dalam hatinya Seolin heran. Teresa, padahal Kamilah orang yang dulu pernah membuatnya hampir sekarat. Tapi sekarang dia mengulurkan tangannya kepada kami, membantu kami dan melawan kegelapan. Apa ini arti sebenarnya dari menjadi seorang saintis? Sekarang Seolin mengagumi Teresa. Teresa menyadari itu dan heran. Orang itu, kenapa dia terus melihatku seperti itu? Di sisi lain di Heavenly Mountain, jalur bawah tanah, Jin Hyuk sedang bersama Naga Azur. Mereka melihat sebuah portal dimensi. Naga Azur yang melihat itu bilang, "Aku tidak menyangka energi kelam seperti ini bisa turun di dataran tengah." Kemudian Jin Hyuk mengeluarkan skill, mengaktifkan Spirit Stone of Desire. Jin Hyuk menutup portal tersebut. Invasi makhluk kuno telah dihentikan. Tak lama kemudian seseorang datang dan bilang, "Terima kasih Kang Jin Hyuk." Jin Hyuk menjawab, "Terima kasih juga. Aku berhutang kepadamu. Jika kau tidak melacak Samaja dan mengintainya, tempat ini tak akan mudah ditemukan. Mungkin kita tidak akan bisa menanganinya secepat ini, Cha Hong Ah." Hong Ah menjawab, "Itu karena aku tidak pernah membayangkan masa depan kultus Heavenly Demon seperti yang Dok Goryong jelaskan akan terlihat seperti ini. Aku senang kita bisa menghentikan sebelum situasinya menjadi tidak bisa dipulihkan." Jin Hyuk meledek, "Senang rupanya. Kau sadar kalau kekaisaran dan aliansi Murim akan menghajar kita habis-habisan, bukan?" Hong Ah langsung kesal. "Apa kau tahu? Aku sudah stres setengah mati, jadi berhenti mengusiliku." Jin Hyuk berkata, "Kabar baiknya aku adalah murid dari Rai Guardian, dan dengan Heavenly Demon dipulihkan, jadi tidak akan mudah bagi aliansi untuk menyapu bersih kita." Di sisi lain, Naga Azur kini bertemu dengan para Avatar dan Tibon. Mereka melihat Azur dengan sinis. Tibon bilang, "Jadi kau rookie yang baru? Dasar bocah sombong. Kenapa kau tidak menyapa seniormu dengan benar?" Di sana Azur marah. "Sepertinya aku sudah diremehkan. Aku adalah salah satu dari 4 Guardian Beast. Diremehkan oleh Spirit Beast dan kepingan tulang. Aku tak terima." Kemudian dari belakang Goguma menggigit tubuhnya. Azur teriak kesakitan, "Tolong hentikan, aku tak akan melakukannya lagi. Aku minta maaf." Melihat pertengkaran kecil mereka, dalam hatinya Jin Hyuk bilang, "Dengan ini, invasi dataran tengah sudah selesai. Yang tersisa sekarang adalah gate di luar tower." Setelah bencana itu selesai, peperangan dengan pasukan Jiangxi yang dikirim oleh makhluk kuno membawa perubahan besar di lantai tengah. Kekaisaran dan Murim yang merupakan kedua kekuatan besar di lantai tengah telah resmi menyatakan perjanjian damai. Ini adalah momen di mana musuh bebuyutan bergabung demi tujuan yang sama. Terlihat Raja Reinhardt dan Ma Jaebong berjabat tangan. Reinhardt bilang, "Ini hari yang indah. Berkat upaya Kang Jin Hyuk kami, akhirnya peperangan panjang ini berakhir." Jaebong heran, "Tunggu, Kang Jin Hyuk kami apa maksudnya? Sepertinya ada sedikit kesalahpahaman. Meskipun semua orang menolaknya, akulah yang memilih Kang Jin Hyuk sebagai komandan tertinggi aliansi Murim." Reinhardt menjawab, "Itu perspektif yang menggelikan. Gengsi keduanya masih berkobar." Cerita berpindah ke Rick Grid Library. Jin Hyuk menceritakan sesuatu. Rick bilang,
untuk mengambil Crow of Tyranny yang dipegang oleh Heavenly Demon. Makhluk kuno menjalankan invasi ke lantai tengah, dan kau berhasil menghalangi gelombang itu dengan bantuan manajer Vendipia. Jin-hyuk menjawab, apa kau sungguh percaya kalau ini masuk akal? Bukankah menurutmu ini aneh kalau ada manajer yang hanya diam saja dan menyaksikannya? Rick menjawab, benar, ada yang aneh seperti ucapanmu. Dalam hatinya Rick berpikir, situasi ini jelas melebihi batas yang dibuat oleh sistem tower. Tapi yang lebih aneh saat ini adalah ada seseorang yang sudah menyadari sesuatu hal melebihi yang diketahui kebanyakan manajer. Orang itu adalah Kang Jin-hyuk. Makhluk kuno dan Crow of Tyranny itu adalah hal yang tidak dapat dipahami oleh para player yang masih menjelajahi lantai bawah. Tapi dia membicarakannya dengan sangat santai. Dan makhluk kuno harusnya hanya diurus oleh manajer lantai atas. Tak lama kemudian Vendipia datang. Ia berkata, itu berarti salah satu manajer lantai atas adalah dalang di balik hal ini. Rick kemudian memberikan kursinya. Jin-hyuk berkata, manajer lantai atas yang menentang kehendak tower. Itu gila, bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Vendipia menjawab, sayangnya itulah kebenarannya. Sejujurnya aku tidak mengira kau bisa menghalau invasi makhluk kuno. Kau berhasil melakukannya dengan cukup hebat. Jin-hyuk hanya tersenyum. Tapi ini belum berakhir dan terlalu cepat untuk dipuji. Jika datang saatnya di mana kita bisa membantu satu sama lain, aku tidak akan ragu untuk menghubungimu. Vendipia menjawab, dasar bocah sombong. Watakmu masih sama saja. Dalam hatinya Vendipia berpikir, dengan kejadian ini aku tidak bisa mengabaikan Hastings dalang di balik semua ini. Tapi Hastings memang memegang salah satu posisi terkuat di antara para manajer. Orang sepertiku yang tidak memiliki popularitas ataupun dukungan tidak bisa menghadapinya secara langsung. Tapi jika aku menggunakan manusia ini dengan benar, aku bisa saja membuat situasinya berubah. Pertama-tama aku harus memeriksa apakah Rick Hennessy si manajer lantai tengah ini adalah kenalan Kang Jin-hyuk atau memang benar netral atau juga diam-diam terhubung dengan Hastings. Di sela situasi, sebuah pesan muncul yang membuat Rick tersenyum. Ia bilang, Kang Jin-hyuk, sepertinya kau memiliki penggemar lainnya di luar sana. Battle for Bride, event terbesar di lantai tengah akan dimulai. Rick kemudian memperlihatkan keramaian yang sebelumnya ia persiapkan. Lihatlah, sebuah festival yang diselenggarakan di dalam tower. Tiket masuknya hanya 350 koin. Jin-hyuk heran, apa maksudnya ini? Rick menjawab, Kang Jin-hyuk, apa kau tidak mengetahuinya? Ini adalah acara perjodohan publik yang diadakan oleh Paxi di dalam Tower of Trial. Rick mengeluarkan bunga mawar. Sekarang Kekaisaran dan Murim telah menyerahkan proposal Battle of Bride dan semua ini demi dirimu, Kang Jin-hyuk. Sepertinya kekuatan di lantai tengah mau memperkuat kedudukan politik Jin-hyuk dalam Tower. Vendipia hanya geleng-geleng kepala. Orang-orang lantai tengah memang suka dengan cara yang aneh. Kalau begitu aku keluar sekarang. Kalian urus omong kosong ini. Rick terlihat bersemangat. Ia berkata, semua penduduk di lantai tengah akan memberikan tumpukan koin untuk datang menyaksikan penampilanmu. Koin dalam jumlah besar akan dikeluarkan dalam acara ini. Yang perlu kita lakukan hanya mengumpulkan keuntungannya. Jin-hyuk menjawab, tunggu sebentar, kenapa kau berasumsi kalau aku akan ikut dalam acara merepotkan ini? Rick ekspresinya berubah. Dasar aku bodoh, matilah. Orang ini adalah jenis player yang bukan hanya mengabaikan pelindungan dari lantai tengah begitu saja. Dia bahkan tidak bergeming di hadapan para dewa-dewa Mesir. Rick berpikir, sekarang bagaimana? Panggungnya sudah disusun. Mungkin aku harus membuat kontrak mematikan sekarang juga dan berusaha memancingnya. Jin-hyuk sudah sadar itu. Ia bilang, mengingat hubungan kita, mari jangan persulit situasinya. 50, aku akan menerimanya jika kau menawarkan 50% keuntungan dari acara ini sebagai intensif. Rick langsung kaget. 50%? Apa kelasmu itu perampok ulung? 50% itu potongan sangat besar.
Jin Hyuk hendak pergi. Kalau begitu tidak perlu melakukannya. Jika sekarang kita membatalkan seluruh acaranya setelah semua penduduk berkumpul, kepercayaan pada manajer akan jatuh drastis. Rick mencoba merayu. Ia memeluk Jin Hyuk. Astaga, jangan bicara seperti itu. Maksudku karena kita punya sejarah. Pasti ada cara untuk melakukannya. Baiklah, bagaimana jika seperti ini? Kurangi pembagiannya menjadi 20%, tapi aku akan memberikan bonus dengan syarat tambahan. Hingga pada akhirnya, acara itu pun diselenggarakan. Semua orang Murim dan Kekaisaran memenuhi arena. Rick teriak membawa acara. Wahai penduduk lantai tengah Tower of Trial, selamat datang di Stadion Rick Hennessy. Kekuatan dominan lantai tengah Kekaisaran dan Murim mempersembahkan acara terbesar di lantai tengah. Bahkan di tengah-tengah kekacauan akibat perang, cinta bermekaran di antara pertarungan demi merebut hati seseorang. Siapa yang akan menjadi pasangan player Kang Jin Hyuk? Taruhkan semua tabunganmu dan cari tahu kebenarannya. Jin Hyuk keluar dengan pakaian rapi dan bunga mawar di sakunya. Rick teriak, sekarang kita akan mulai tahap pemilihan umum Battle for Bride. Kalian akan melihat tombol yang muncul. Yang perlu kalian lakukan hanyalah memencet tombol sebanyak mungkin. Setiap pencetan akan memakan 1 koin dari simpanan. Reinhardt dan Jaebong sontak kaget. Rick berkata lagi, panggung pertunjukan hari ini akan ditentukan oleh paksi mana yang bisa membakar lebih banyak uang sebelum waktunya berakhir. Baiklah, mari kita lihat pemimpin paksi mana yang lebih kaya. Mari kita mulai acaranya. Kekaisaran dan Murim mulai menggelontorkan koin. Rick kembali teriak, situasi semakin memanas. Koin dalam jumlah yang sangat besar. Murim tak akan ragu. Apakah ini sensasi bergoyang-goyang yang tak terbebas dari rasa bersalah? Atau apakah sesuatu yang tidak pernah mereka tampilkan hingga saat ini? Orang-orang Murim mulai menggelontorkan koin mereka. Rick teriak, sekarang mari perkenalkan kontestan kita. Dari paksi Kekaisaran ada sang putri Kekaisaran, Victoria. Victoria bilang, hari ini aku akan memberikan menantu yang sempurna kepada ayahku. Reinhardt sedikit terharu. Victoria, kau sudah tumbuh kuat menggantikan saudaramu. Rick berkata, selanjutnya kontestan lain dari faksi Murim, putri dari pemimpin aliansi Murim Jaebong bernama Mayu. Mayu bilang, sebagai putri dari pemimpin aliansi Murim, aku akan mengerahkan segalanya demi aliansi. Penduduk Murim langsung bersemangat. Rick terus membakar semangat mereka lagi. Energi di sini terasa sangat tidak nyata. Apa para wanita hebat ini benar-benar menginginkan posisi sebagai pengantin Kang Jin Hyuk? Tunggu, apa yang baru saja terjadi? Selanjutnya kita berbicara kontestan dari faksi lain yang memasuki arena. Faksi ketiga bergabung ke dalam Battle of Bride, faksi yang dikenal sebagai Veteran Company. Terlihat Teresa, Alice, dan Andrea mengikuti acara tersebut. Mereka memakai gaun. Beberapa anggota Veteran Company juga mendukung. Rick berkata, sekarang setelah perkenalannya berakhir, seleksi panggungnya sudah selesai. Dari pertarungan koin tadi, Battle for Bride akan dilaksanakan di Kastil Luoyang. Mori memenangkan area bertarung. Jaebong teriak meledek, aku rasa Kekaisaran tidak sehebat itu. Rick mendekati Jin Hyuk dan berkata, siapapun yang mendapatkan bunga mawar yang dipegang oleh player Kang Jin Hyuk akan resmi diakui oleh sistem sebagai pengantin Jin Hyuk dan pertandingannya akan berakhir di situ. Sang pemenang bisa menggunakan Right of Bride yang diberikan di dalam Tower of Trial. Sekarang Battle for Bride akan dimulai. Tubuh mereka kemudian bereaksi. Kontestan akan dikirimkan ke medan pertarungan replika Luoyang. Penonton langsung bersorak. Rick terus membakar semangat mereka. Siapa yang akan mendapatkan hal untuk menjadi pengantin Kang Jin Hyuk? Waktunya untuk bertarung. Ini adalah pertaruhan dalam seumur hidup. Batas waktu 4 jam memasuki event stage. Jin Hyuk dan yang lainnya dipindahkan ke Kastil Luoyang replika.
Dikarenakan batasan event, semua skill sedang dinonaktifkan. Untuk menggunakan skill Anda harus membeli skill tiket. Victoria mulai beraksi. Ia bilang pada Jin Hyuk, dalam medan pertarungan yang asing ini, bertemu denganmu pasti ulah takdir. Mawar hitam di dadamu, aku Victoria yang akan mengambil. Ia teriak, ayah, tolong berikan aku kekuatan. Dari arena Reinhardt bersemangat. Ia berkata, mulai dukung putri kita agar dia bisa menang. Anggota kekaisaran mulai menggelontorkan koin. Kita tidak boleh kalah lagi melawan Morim. Jika kalah, aku akan membuat kalian semua kerja paksa. Skill use tiket kali 1 kali 121 telah disponsorkan. 3 menit equipment rental tiket kali 12 telah disponsorkan. Victoria menerima sebuah senjata, mengaktifkan Divine Enhancement. Malu-malu ia bilang, Kang Jin Hyuk, tolong terima perasaanku. Victoria mulai memberi serangan. Jin Hyuk bisa menghindarinya. Ia langsung berlari. Maaf, aku harus menolaknya Tuan Putri. Victoria teriak lagi. Dia melarikan diri. Cepat kejar dia. Dari belakang Teresa menyusul Victoria. Sebelumnya terjadi perbincangan dengan Jin Hyuk. Jin Hyuk bilang, kalian bergabunglah dalam pertarungannya. Jangan khawatir, aku akan membiayai pendaftarannya. Fokuslah untuk mengganggu kontestan lain dan menghabiskan koin mereka. Ini kesempatan kalian untuk mendapatkan koin dalam jumlah banyak. Itu akan lebih dari cukup untuk mengganti semua yang kalian keluarkan saat melawan makhluk kuno. Dalam hatinya Teresa bilang, ini aneh. Seharusnya tidak ada apapun di Shop Tower of Trial. Jin Hyuk sekarang apa yang sedang dia rencanakan, tapi tidak perlu memikirkannya. Dia selalu tahu persis apa yang dia inginkan. Jadi untuk sekarang lakukan saja apa yang ia minta. Teresa kemudian mendorong tubuh Victoria. Mayu dari atas menertawakannya. Kalian para orang-orang asing sedang bersenang-senang, tapi akulah yang akan mendapatkan Tuan Jin Hyuk. Tapi kemudian pergerakannya dihentikan oleh Alice. Alice berkata, astaga, kebetulan sekali kita bertemu. Jaebong kesal melihat itu, menggunakan anggota faksimu sendiri untuk menyabotase. Hei, apa yang kalian tunggu? Dukung putri kita, habiskan uangnya. Banyak koin terus dikeluarkan. Rick langsung tertawa senang. Lihat ini player Kang Jin Hyuk. Koin yang dikeluarkan di dalam Tower of Trial sekarang mengalir masuk kembali. Tidak peduli dari sisi mana kau melihatnya, akulah manajer terbaik. Cerita berpindah di bumi. Dark Emperor terlihat sedang berbaring lemah. Jadi kau sudah sadar. Sekarang kau kembali ke kediamanku untuk pemulihan. Saat aku merawatmu terakhir kali, aku sudah memberitahumu bukan? Aku ini hanya menyusun mana sirkuitmu yang berantakan. Kamu masih butuh istirahat penuh. Jika kamu memaksakan manamu lebih jauh, kamu akan langsung mati. Kamu sudah memperpendek usiamu. Jangan melakukannya segegabah itu lagi. Dark Emperor bertanya, Kang Jin Hyuk, di mana dia? Apa dia aman? Kamu sudah tahu jawabannya. Dari semua orang, Jin Hyuk adalah yang tidak perlu dikhawatirkan. Mungkin dia sedang melakukan hal yang tidak dapat dimengerti sepenuhnya, menerobos maju tanpa bisa diprediksi. Jadi kau fokus saja mengurus dirimu sendiri. Dark Emperor tersenyum. Aku mengerti, itu sudah cukup bagiku. Di dalam tower, Jin Hyuk terus dikejar. Kemana perginya dia? Berpencar temukan dia. Waktu tersisa 1 jam. Jin Hyuk berhasil bersembunyi bersama Teresa. Jin Hyuk bilang, terima kasih atas bantuanmu Teresa. Begitu orang-orang di bawah menjauh, aku akan bergerak. Jika lokasiku terungkap, tolong buat mereka menghabiskan koin lagi. Sampai saat itu aku akan menunggu di sini. Tapi yang terjadi selanjutnya, Teresa hendak mengambil bunga mawar tersebut. Jin Hyuk refleks menjaga jarak. Apa yang kau lakukan Teresa? Teresa menjawab, sayang sekali tidak berhasil. Dan ternyata yang keluar adalah Teresa korup. Lama tak bertemu Kang Jin Hyuk.
Teresa korup melesat maju. Jin Hyuk terus menghindari setiap arah serangannya. Teresa korup kesal. Bisa diam sedikit tidak? Gerakanmu begitu cepat, jadi susah mengontrol tenaga. Alice di bawah heran. Andrea bertanya, "Guru kenapa?" Alice menjawab, "Bukan apa-apa, cuma ada satu variabel yang kuanggap sepele mulai bergerak sedikit." Di atap, Jin Hyuk berhasil menghentikan pergerakan Teresa korup. Jin Hyuk bertanya, "Bagaimana kamu bisa keluar semaumu? Aku yakin Teresa berhasil mengendalikanmu." Teresa korup hanya tersenyum. "Mengendalikan? Itu kata-kata menyebalkan sekali yang membuatku sakit hati. Kamu benar, aku tidak bisa lagi semaunya menguasai tubuh si polos ini. Tapi kamu tidak tahu sifat pengecut dari si polos ini." Diperlihatkan perbincangan Teresa dalam jiwanya. Teresa berkata, "Aku ingin punya mawar hitam itu, bisakah kamu bantu?" Teresa korup menjawab, "Ya ampun, jadi kamu suka dengannya. Aku juga lumayan suka, tapi itu urusanmu. Lagian meskipun kamu memiliki itu, dia tidak akan beneran jadi milikmu juga." Teresa menjawab, "Aku juga tahu itu. Meski begitu aku ingin sesuatu dari Kang Jin Hyuk. Karena kamu adalah kumpulan dari semua perasaanku yang terpendam. Aku pikir kamu pasti mengerti." Teresa korup berkata, 3 hari. Kalau aku berhasil mendapatkan mawar hitam itu, aku akan pakai tubuhmu sepenuhnya selama 3 hari. Teresa korup yang mengingat itu bersemangat. Semua orang heran melihat keributan dari atap. Teresa korup berhasil lepas dan mengejar Jin Hyuk. Jin Hyuk lari dari persembunyiannya. "Itu player Kang Jin Hyuk, tangkap dia." Dalam hatinya Jin Hyuk berpikir, ternyata ada celah dalam sistem yang tidak kuduga. Seharusnya kalau kepribadian Teresa berubah, ada perubahan status. Tapi itu tidak dianggap pelanggaran, berarti sistem tidak menganggap itu sebagai skill. Teresa korup terus mengejar, "Demi 3 hariku yang bebas." Alice juga mengejar, "Kita juga kejar dia." Waktu terus berjalan mundur. Jin Hyuk dalam hatinya bilang, "Cukup bertahan tanpa tertangkap dan aku akan mendapatkan koin dalam jumlah gila tanpa harus terikat dengan satupun faksi." Jin Hyuk terus berlari tanpa henti. Hingga pada akhirnya waktu pun habis. Para peserta kembali ke arena pertarungan. Rick berkata, "Perebutan pasangan di lantai tengah kali ini berakhir. Meskipun semua peserta sudah berjuang sangat keras, pemilik mawar hitam tidak lahir di malam ini. Jin Hyuk berhasil mempertahankan mawar hitam tersebut." Sayang sekali, Alice dan Andrea tos. Reinhardt masih tetap tak terima. Begitu juga dengan Jaebong. Reinhardt bilang, "Jujur saja, aku tidak menyangka bahwa deklarasi gencatan senjata ini akan bawa kita sejauh ini. Tapi bagaimana menurutmu melihat generasi penerus kita yang saling dekat lewat persaingan?" Victoria dan Mayu terlihat akrab dengan event ini. Jaebong menjawab, "Hasil yang tidak terduga. Ini tidak buruk juga." Andrea dan Alice kemudian mendekati Jin Hyuk. "Bagaimana? Bukankah kami cukup membantu?" Jin Hyuk menjawab, "Setidaknya balik modal biaya pendaftaran." Alice kemudian mengambil bunga mawar tersebut. Teresa hanya tersenyum melihat itu. Teresa korup dari dalam jiwanya bilang, "Jangan terlalu kecewa. Aku selalu bersedia membantu asal kau kasih aku 3 hari kebebasan." Setelah itu keesokan harinya, cerita berlanjut di Rick Great Library. Rick bilang pada Jin Hyuk di hadapannya, total pendapatan koinnya 3 miliar koin. Hasil ini sangat memuaskan. Seperti yang kuduga kau memang pemain terbaik. Jumlah koin yang beredar dari sistem terlalu banyak sampai nilai mata uang di lantai tengah sempat jatuh. Tapi berkat kejadian kali ini, nilainya bisa pulih kembali. Jin Hyuk bilang, "Jangan lupa insentifnya." Rick menjawab, "Aku benar-benar mengingatnya dengan baik. 20% bukan. Janji adalah janji. Jadi aku akan mentransfernya." Jin Hyuk berkata, "Tidak perlu repot-repot. Aku akan gunakan syarat tambahan yang pernah kau ajukan sebelumnya." Di sisi lain di bumi, Wolyong masih merawat Dark Emperor. Tak lama kemudian Jin Hyuk datang. Wolyong menyapa,
Tuanku, Anda kembali. Jin Hyuk bertanya, Wolyong, bagaimana kondisi guru? Wolyong menjawab, sudah jauh lebih stabil, tapi masalah pentingnya belum bisa diatasi. Beberapa saat sebelum Jin Hyuk datang ke bumi, Jin Hyuk membeli sesuatu dari Rick. Rick berkata, player Kang Jin Hyuk, aku tahu kau orang yang penuh dengan ambisi, tapi aku tak menyangka kau akan sejauh ini membakar kekayaan di dalam jumlah yang tak terbayangkan hanya demi mendapatkan apa yang kau inginkan. Sisi dirimu yang seperti itu memang selalu menempatkanmu di posisi yang sulit. Tubuh Dark Emperor bereaksi. Di sana Jin Hyuk mengeluarkan sebuah item menggunakan eliksir. Ternyata item yang dibeli Jin Hyuk dari Rick adalah eliksir. Cahaya terang menyelimuti ruangan. Alice yang menunggu di bawah tersenyum. Setelah itu Jin Hyuk kembali pergi. Alice bilang, kau cepat sekali, apa sudah selesai? Bukankah barang itu tidak bisa didapatkan lagi nantinya? Apa kau tidak menyesalinya? Jin Hyuk hanya tersenyum, begitu juga dengan Wolyong. Sama sekali tidak. Jin Hyuk dan Alice kemudian pergi. Alice bertanya, hei kontraktor, bagaimana kau berniat mengumpulkan kembali semua kekayaan itu? Jin Hyuk menjawab, ada banyak cara, jadi santai saja dulu. Dan ternyata Jin Hyuk diam-diam merekam event yang kemarin. Video populer urutan terpopuler 3 detik sebelum nikah, perebutan pasangan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.